Shalom, kameranya tolong adepin ke audiens dong, biar saya juga bisa lihat teman-teman yang di onsite. Tolong Victor, sama kasih mic ya buat biar saya bisa dengar suaranya teman-teman. Haleluya, tolong mundurin lagi Tor, biar kelihatan semuanya. Mundurin lagi kameranya. Mundurin. Nah, terus biar kelihatan semua, biar bisa masuk frame semua. Ya, YouTube udah on ya. Oke, tunggu sebentar ya, yang di YouTube ini lagi setting buat yang di onsite kameranya. Sekali lagi saya sapa Shalom, lambaikan tangannya dong. Shalom, haleluya. Ya, apakah suara saya cukup jelas di sana? Kalau jelas boleh kasih jempolnya. Jelas ya? Oke, Shalom. Sekali lagi, saya senang bisa kembali. Oke, Shalom. Maaf tadi terputus suaranya dan videonya. Ya, saya lagi ada di masa isolasi mandiri. Karena saya terpapar COVID-19 dan gejalanya apa Kak? Gejalanya kemarin nggak bisa cium bau sama hilang indera perasanya. Jadi saya memutuskan untuk swab antigen dan hasilnya reaktif. Lalu saya isolasi mandiri. Dan selama isolasi mandiri, puji Tuhan, banyak sekali kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Nah, tentu saja sebagai manusia biasa ya, sebagai manusia biasa saya juga merasakan ketakutan pada waktu kena ini ya. Waktu penciuman hilang tuh saya takut. Takut apa? Takut gak bisa nyium lagi selamanya. Saya udah kepikiran, aduh nanti gak bisa cium bau kentut sendiri. Aduh nanti gak bisa cium bau ketek sendiri. Aduh, udah kepikiran. Tapi ternyata Tuhan baik ya, Tuhan sembuhkan saya secara sempurna dan sangat begitu cepat proses pemulihannya. Jadi saya sekarang udah dinyatakan negatif, tapi tetap harus melaksanakan isolasi mandiri karena supaya ini apa namanya, supaya lebih aman gitu ya. Jadi saya isolasi mandiri sampai tanggal 6. Jadi saya besok masih isolasi mandiri. Hari Senin udah boleh aktivitas biasa lagi. Jadi Sabtu depan kita bisa ketemu langsung nih. Nah, oke teman-teman, gak lama-lama tentang keadaan saya, tapi kita mau belajar firman Tuhan bareng-bareng. Hari ini saya sudah selesai dengan COVID-19, makanya saya pakai baju tulisannya finishing well. Oke, selesai dengan baik, finishing well. Nah, teman-teman, kita masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Roh Kudus. Dan firman Tuhan hari ini
temanya adalah Holy Spirit lead me. Apa artinya teman-teman? Holy Spirit lead me. Holy Spirit lead me artinya adalah Roh Kudus pimpin aku. Nah, kita akan buka sama-sama Alkitab kita di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Nanti saya minta tolong Michael, tolong bacain. Michael Sin, tolong mendekat ke mic, bacain biar saya dengar suara kamu. Michael mana Michael? Oh, nggak datang. Nah, ya udah deh, minta tolong Fufu yang dekat mic ya. Fufu dekat sama mic kan? Oke, minta tolong ya Fu, bacain Roma 8 ayat yang ke-14. Di mic Fu biar dengar suaranya. Wah, ketinggian ya. Oke, tolong bacain ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Oke, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, dari ayat ini kita bisa tahu kalau Roh Kudus itu bisa memimpin hidup kita. Ya, kita pasti sudah sering dengar ungkapan Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Tapi mungkin kita kurang berserah atau belum sepenuhnya berserah untuk memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, kita masuk di bulan yang baru yaitu tentang Roh Kudus. Saya nggak bahas tentang doktrin, tetapi saya akan bahas tentang bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita. Ya, tadi dari ayat yang Fufu udah baca, ayat tersebut berkata begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita ngaku kita anak Allah, maka seharusnya hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Yang setuju, lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, yang setuju boleh kasih sarangi. Sarangi. Ya. Jadi kalau kita ngaku kita adalah anak Allah, maka seharusnya hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Nah, teman-teman, dari ayat ini kita tahu bahwa Roh Kudus itu dapat memimpin hidup kita. Namun pada prakteknya Roh Kudus itu nggak pernah memaksa. Ya, jadi Roh Kudus bisa memimpin hidup kita, tetapi Roh Kudus itu tidak pernah memaksa untuk memimpin hidup kita. Roh Kudus tidak pernah memaksa supaya kita mengikuti pimpinannya, tapi kita harus memberikan diri kita, memberikan hati kita, memberi ruang supaya Roh Kudus dapat memimpin kita. Jadi kita tetap punya free will di dalam hal ini, kita tetap punya kehendak, kita tetap punya pilihan apakah kita mau dipimpin atau tidak oleh Roh Kudus. Ya, siapa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus boleh lambaikan tangannya. Ya, kita semua mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saya merenungkan begini, kemana Roh Kudus itu mau memimpin kita? Ada 3 area atau tiga hal yang Roh Kudus mau supaya kita dipimpin olehnya ke sana. Ya, kita akan belajar tidak akan lama. Yang pertama, kemana Roh Kudus mau memimpin kita? Yang pertama, Roh Kudus mau memimpin kita kepada padang gurun pemurnian. Katakan padang gurun pemurnian. Amin. Kita buka ayat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama. Sudah ketemu bilang amin, belum ketemu bilang aman. Haleluya. Minta tolong Lia bacain Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Tolong pakai mic juga Lia biar Papi dengar. Lukas
Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Amin. Yesus dibawa oleh siapa ke padang gurun? Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ya, ayat tadi mengatakan bahwa setelah Yesus dibaptis, maka Yesus kembali dari sungai Yordan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, dalam peristiwa baptisan Yesus, kita melihat ada penampakan Allah Tritunggal di sana, yaitu suara Allah Bapa. Kalian boleh baca di perikop sebelumnya, yaitu ada suara Allah Bapa yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan juga ada penyataan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus sendiri, serta juga ada penyataan Allah Roh Kudus yang dinampakkan lewat burung merpati. Nah, setelah baptisan Yesus, maka Roh Kudus, Alkitab mengatakan, membawa Yesus kemana? Ke padang gurun. Kalau kalian lihat, ngapain Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun di situ? Judul perikopnya apa di situ kalau kalian baca? Lukas pasal 4. Judul perikopnya apa? Grace. Grace berangkat nggak Grace? Grace Tambunan? Oh, nggak berangkat. Grace Somal deh. Oh, nggak berangkat juga. Ya udah, Vivin. Apa? Vivin yang mana? Vivin cuma Vivin. Iya, pencobaan di padang gurun. Nah, jadi Roh Kudus itu pertama, ya kita belajar dari Alkitab, ada 3 area yang Roh Kudus mau pimpin kita untuk ke sana. Yaitu pertama, Roh Kudus mau memimpin kita kepada padang gurun pemurnian. Ya, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai di sana ya, untuk mengalami pencobaan. Kita nggak bahas apa pencobaan yang Yesus alami, ya karena kita nggak bahas di situ, tapi kita akan membahas begini bahwa kita perlu sadari Roh Kudus itu terkadang juga membawa hidup kita, memimpin hidup kita kepada padang gurun. Padang gurunnya kita sama padang gurunnya Yesus mungkin berbeda. Padang gurun itu bicara soal tempat di mana Tuhan izinkan masalah untuk terjadi di hidup kita. Ya seperti yang saya alami hari ini. Saya tahu saya lagi dibawa Roh Kudus masuk di padang gurun COVID-19, dan tadi saya katakan di awal bahwa saya sempat takut penciuman gak balik, dan yang terlebih takut apa, saya mengkhawatirkan orang rumah saya, orang yang serumah dengan saya, papa saya dan adik saya. Ya akhirnya papa saya juga antigen dan hasilnya positif. Papa saya juga lagi positif, tolong dukungan doanya buat biar supaya cepat-cepat sembuh juga, biar seperti saya juga sembuh. Adik saya puji Tuhan negatif. Ya saya takut. Saya bilang ke Nathan, saya galau gitu karena papa saya juga terkena. Saya takut, saya bingung harus gimana. Ya sebagai seorang manusia saya mengalami ketakutan, tapi saya menguatkan iman percaya saya berdoa sama Tuhan. Dan saya tahu hari ini kalau saya bisa melewati semua ini, itu karena ada Roh Kudus yang bersama dengan saya. Nah teman-teman perlu tahu begini, Roh Kudus itu memang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Tapi Roh Kudus itu bukan cuma sekedar membawa Yesus ke sana lalu meninggalkan Yesus, cuma nganter tok, bukan cuma nganter doang. Tetapi Roh Kudus membawa Yesus dan juga menyertai Yesus di sana, memberi Yesus kekuatan untuk boleh melewati setiap pencobaan yang dia hadapi. Sama halnya dengan kita teman-teman, kalau kita dibawa oleh Roh Kudus masuk di dalam padang gurunnya kita, padang gurun pemurniannya kita, masalah demi masalah, kita harus tahu satu hal, bahwa Roh Kudus itu nggak pernah tinggalkan kita. Yang sepakat katakan amin. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu nggak pernah biarin kita berjalan sendiri. Seperti Roh Kudus itu menyertai Tuhan Yesus dalam masa pencobaan. Kenapa Yesus bisa kuat menghadapi pencobaan 40 hari di padang gurun? Karena ada Roh Kudus yang bukan cuma membawa Yesus masuk ke sana, tapi juga menyertai Yesus dalam masa-masa pencobaan. Hari ini kalau saya kuat,
hari ini kalau saya bisa melewati masa-masa tersulit saya, kemarin saya sempat takut, kemarin saya sempat kepikiran soal gimana papa saya karena papa saya sudah tua. Dan hari ini papa saya berangsur-angsur sehat. Saya tahu Roh Kudus menyertai kami sekeluarga. Ya, Roh Kudus kasih saya kekuatan supaya saya bisa menghadapi semua ini. Nah, teman-teman perlu tahu, terkadang Roh Kudus memimpin kita untuk masuk ke dalam padang gurun. Tujuannya apa? Yesus ngapain di padang gurun? Dicobai. Kenapa Yesus harus dicobai? Karena dalam kemanusiaannya Yesus juga harus memberi teladan kepada kita, ya. Dalam kemanusiaannya Yesus harus memberi teladan kepada kita tentang bagaimana respon ketika dicobai. Yesus berhasil melewati semua cobaan dan Yesus naik kelas. Tujuan dari setiap pencobaan yang kita alami adalah untuk membawa kita semakin naik level yang percaya. Lambaikan tangannya. Amin. Tujuan dari setiap masalah yang diizinkan Tuhan, ya, kalau Roh Kudus bawa kita masuk ke dalam padang gurun pemurnian, pencobaan, tujuannya cuma satu, yaitu bikin kita naik level. Ya, kalau Roh Kudus mengizinkan kita masuk ke dalam masalah, maka Roh Kudus mau kita naik level. Roh Kudus bukan cuma nganter kita masuk ke dalam masalah, tapi Roh Kudus menyertai kita, seperti Roh Kudus menyertai Tuhan Yesus, di mana waktu Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, demikian juga saat ini Roh Kudus menyertai kita waktu kita menghadapi masalah-masalah. Jadi jangan takut teman-teman, jangan gelisah, jangan khawatir, karena kita percaya tes, cek, suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Lambaikan tangan kalau dengar. Dengar ya, oke. Maaf tadi keputus ya. Nah, balik lagi nih. Tadi Roh Kudus pimpin kita ke padang gurun pemurnian supaya kita mengalami naik level. Nah, dan Roh Kudus bukan cuma Allah yang nganter kita masuk ke dalam masalah buat ngalamin pencobaan atau ujian, tapi Roh Kudus juga menyertai kita, teman-teman. Roh Kudus menyertai kita dan kasih kekuatan buat kita. Roh Kudus itu, kalau kalian perhatikan kisah para rasul, di mana janji Yesus berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa di situ dari bahasa Yunani yaitu dunamos, atau kita kenal bahasanya sekarang adalah dinamit, ya. Ada senjata ini bom namanya dinamit yang punya kekuatan yang sangat besar. Nah, Roh Kudus itu kalau turun ke atas kita, kalau memimpin kita, bukan cuman turun tok, tapi apa? Ngasih kita kekuatan. Roh Kudus memberi kita semangat, Roh Kudus memberi kita kekuatan. Bahkan kalau kita melihat akar kata dunamos, artinya kekuatan yang sangat besar, Roh Kudus itu memberi kekuatan yang sangat besar bagi kita untuk kita bisa melewati padang gurun pemurnian kita. Jadi yang pertama, kemana Roh Kudus memimpin kita? Holy Spirit lead us, memimpin kita kepada padang gurun pemurnian, tempat di mana kita akan mengalami naik level yang sepakat, katakan amin. Oke, yang kedua, kemana Roh Kudus memimpin kita? Masih nge-freeze gambarnya? Enggak? Masih? Oke, sebentar. Tunggu ya.
Sekarang masih nge-freeze? Sekarang masih nge-freeze? Oh, anak kabare. Kalau sekarang? Oke ya, lanjut ya. Menangkap sampai poin pertama tadi, nangkap Roh Kudus pimpin kita kemana? Yang pertama, Roh Kudus pimpin kita kemana teman-teman? Padang gurun pemurnian, betul. Yang kedua, kemana Roh Kudus mau memimpin kita? Roh Kudus mau memimpin kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita buka Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Udah ketemu bilang amin. Oke, saya minta tolong Gibi, itu Gibi berangkat ya. Ya, minta tolong Gibi bacain. Oh, Gibi nggak ada. Siapa ya? Minta tolong. Minta tolong Vivin. Masih nge-freeze gak sih? Enggak ya? Kantong ya aku ya? Cute. Kyowo. Tolong bacain dong, Indri. Indri, Vivin maksudnya. Soalnya kakak Atik sih jadi lupa. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Ya, ini ayatnya memang bicara soal nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus. Dan kebetulan Yesus sendiri yang bacain ayat ini waktu Yesus lagi ada di bait Allah. Nah, tapi kita perlu perhatikan begini. Untuk apa Roh Kudus memimpin kita? Ayat tadi berkata begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Nge-freeze lagi ya? Gambarnya masih nge-freeze gak? Nge-freeze gak sih? Udah gak nge-freeze kan? Aman? Oke. Nah, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, Roh Kudus memimpin kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita lihat dari ayat itu, siapa orang-orang yang membutuhkan? Yang pertama, orang-orang yang membutuhkan itu adalah orang-orang miskin. Pengertian miskin di situ bukan berarti nggak punya uang, ya, bukan nggak punya uang, dompet kering atau kantong kering. Tapi apa? Miskin di situ adalah pengertiannya orang yang nggak punya pertolongan lain selain daripada Tuhan. Bahasa aslinya di situ petokos, punya makna adalah orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Nah, jadi orang miskin di situ adalah pengertiannya orang yang nggak ada pertolongan lain, orang yang nggak punya pribadi yang diandalkan selain daripada Tuhan sendiri. Nah, orang-orang yang membutuhkan adalah orang-orang yang miskin di situ, yaitu punya pengertian orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Lalu orang-orang yang membutuhkan adalah yang kedua, orang yang terikat. Ya, tadi ayat firman Tuhan berkata untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Roh Kudus mau memimpin kita kepada orang-orang yang tertawan, orang-orang yang terikat. Berapa banyak? Terkadang mungkin Kanatan atau saya
Ya kita mungkin pernah ngalamin digerakkan Roh Kudus. Ya kan Nathan dulu saya pernah tahu ya, kita pernah punya pengalaman, dia pernah dipimpin Roh Kudus, digerakkan Roh Kudus untuk mendatangi seseorang yang masih punya dosa. Ya dia nggak bilang, ya, orang ini yang ditanya nggak bilang tentang dosanya, tapi karena kan dikasih tahu Roh Kudus. Nah, kadang Roh Kudus itu pimpin kita kepada orang-orang yang mengalami keterikatan. Ya, untuk apa? Supaya kita membebaskan orang-orang yang demikian, orang-orang yang terikat. Nah, lalu apa? Yang ketiga ya, benar ya? Orang-orang yang sakit. Tadi ayat firman Tuhan mengatakan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ya, orang-orang buta bicara soal orang-orang yang sakit. Sakit di sini bukan bicara soal sakit fisik, tapi bicara soal sakit rohani. Ya, berapa banyak anak-anak muda yang hadir tadi Kanatan bilang ya di Present Worship, datang tapi cuman datang sebagai kewajiban toh, bukan punya kerinduan. Kalau kamu datang karena kewajiban, hari ini saya mau katakan kamu lagi sakit rohaninya. Tapi kalau kamu datang karena kamu rindu sama Tuhan, maka kamu sehat rohani. Ya, saya nggak bisa ngejudge siapa aja yang datang karena kewajiban, tapi kalian yang tahu kondisi kalian sendiri, ya. Dan orang-orang yang dipimpin Roh Kudus juga tahu. Kanatan tahu, makanya tadi Kanatan bilang, ada yang datang karena kewajiban toh, ya. Dan kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang sakit, yang sakit rohaninya, yang sedang dalam masa kesesatan. Ya, secara fisik kita di gereja, tetapi pikiran kita, hati kita nggak di gereja, nggak ke Tuhan. Ya, makanya Alkitab berkata untuk memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Orang-orang buta itu orang-orang yang nggak bisa lihat, tersesat. Nah, bisa jadi kita orang-orang yang tersesat, datang di gereja tapi nggak punya lagi rasa rindu ke Tuhan. Kita sedang dalam masa sakit rohani. Nah, orang-orang yang penuh Roh Kudus dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Lalu kepada siapa Roh Kudus memimpin kita? Yaitu orang-orang yang lemah, yang tertindas. Ya, orang-orang yang tertindas, baik tertindas di sini bicara soal tertindas oleh masalahnya. Betapa banyak anak-anak muda yang kesulitan menangani masalahnya sendiri, tapi Roh Kudus itu akan pimpin setiap kita yang mau sungguh-sungguh sama dia buat nolong teman kita yang tertindas sama masalahnya. Ya, berapa banyak anak-anak muda yang punya masalah tapi nggak bisa lepas dari masalahnya. Hari ini kamu perlu Roh Kudus. Ya, supaya apa? Supaya Roh Kudus membebaskan kita dari semua hal tersebut. Nah, Roh Kudus memimpin kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan adalah orang-orang miskin yang memiliki kehausan akan Tuhan. Lalu apa? Orang-orang yang terikat sama dosa, orang-orang yang sakit rohaninya, orang-orang yang lemah, yang tertindas sama masalahnya. Roh Kudus mau pimpin kita untuk menolong orang-orang yang begini, teman-teman. Siapa mau dipakai oleh Roh Kudus di akhir zaman ini? Lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, saya percaya ini zaman Roh Kudus. Roh Kudus mau bekerja secara luar biasa buat pakai anak-anak muda. Kisah Para Rasul berkata begini, nubuatan dari Nabi Yoel, ya. Anak-anak akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Artinya ini waktunya Tuhan mau pakai generasi untuk dipakainya jadi alat kemuliaannya. Yang sepakat katakan amin. Ya, ini waktunya Roh Kudus buat kita. Jadi mari biarkan Roh Kudus memimpin kita supaya kita dipakai Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa tahu teman kanan kirimu, coba lihat teman kanan kirimu. Ya, siapa tahu teman-teman yang ada di sebelah kanan kirimu adalah orang yang membutuhkan tersebut. Kamu mungkin nggak tahu, tapi mungkin temanmu yang sebelah kanan kirimu orang yang terikat sama dosanya, atau mereka orang yang sakit rohaninya, atau mereka orang yang tertindas sama masalahnya. Hari ini izinkan Roh Kudus pimpin kamu.
supaya kamu bisa membebaskan temanmu dari segala keterikatan, segala sakit mereka. Yang mau katakan amin. Haleluya. Oke. Kenapa Roh Kudus mau memimpin kita kepada orang-orang yang membutuhkan? Karena ini sejalan dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, lewat apa kita bisa memuliakan Tuhan? Yaitu lewat hidup menjadi berkat. Waktu kita menolong teman kita yang terikat, waktu kita menolong teman kita yang sakit rohaninya, waktu kita menolong teman kita yang tertindas sama masalahnya, kita sedang dipakai Tuhan jadi berkat buat mereka. Amin. Oke. Kita lihat lagi selanjutnya. Sampai sini nangkap Roh Kudus pimpin kita kemana? Yang kedua, kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, next. Yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Pulang cepat. Yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus mau memimpin kita berjalan di dalam kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14. Saya minta tolong Mas Yanto bacain. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Jonathan Luis Ferdianto, tolong bacain. Pakai mic ya. Baca yang mana ya? Yang mana ya? Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Ngomongnya cepet banget. Jangan protes. 13 ya? Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Buset dah pusing banget. 16. Ini ya. 16 ayatnya bacanya yang ini nih 13 sama 14. Oh. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Yang ketiga, kemana Roh Kudus mau memimpin kita? Yaitu yang ketiga, Roh Kudus mau memimpin kita berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Mas Yanto sudah bacain. Ya, ayatnya tadi berkata apa? Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, berjalan di dalam kebenaran itu seperti apa, Kak? Berjalan di dalam kebenaran punya pengertian berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ya, jadi berjalan di dalam kebenaran adalah berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena tadi ayatnya berkata begini,
Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, maksudnya apa? Apakah kita bakal jadi tahu nanti bakal hujan atau enggak? Ya, pengertiannya hal-hal yang akan datang bukan berarti kita bisa jadi kayak dukun ya, tahu ke depan nanti bakal jadi seperti apa. Tetapi apa? Maksudnya ini ayat ini berpengertian ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya apa? Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang harus kamu lakukan mendatang. Ya, karena ayatnya tadi berkata begini. Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Tuhan Yesus kasih tahu ke Roh Kudus tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi ia akan memberitahukan apa yang akan kita lakukan, hal-hal yang akan datang. Itu bicara soal instruksi dari Tuhan Yesus untuk memuliakan Tuhan Yesus melalui apa yang diberitakan Tuhan Yesus yang Roh Kudus sampaikan di hati kita. Ya, nangkep? Mengerti ya, teman-teman. Tuhan itu punya selera. Ya, Tuhan itu punya selera. Nah, Tuhan ngasih tahu seleranya lewat Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Makanya kalau kita kalau kita ngikutin seleranya Tuhan, melakukan seleranya Tuhan, kita ikutin apa yang Tuhan mau, kita sedang berjalan di dalam kehendak dan rencananya. Kalau kita sedang berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan, artinya kita berjalan di dalam kebenaran. Ya, bagaimana kita bisa berjalan di dalam kebenaran? Lewat instruksi Roh Kudus di hidup kita. Ya, Roh Kudus pimpin kita, kasih tahu, oh ini Tuhan Yesus seleranya begini loh, Tuhan Yesus seleranya begini gitu. Ya, Roh Kudus akan kasih tahu kita. Makanya waktu kalian pasti ingat pertama kali kalian melakukan dosa, apa yang terjadi di hati kalian? Deg-deg ser gitu ya, deg-degan yang sangat teramat sangat gitu ya. Kenapa? Itu peringatan Roh Kudus, peringatan dari Roh Kudus. Hati yang nggak damai sejahtera, ketidaktenangan, itu sinyal dari Roh Kudus bahwa ini bukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya bukan hal yang bikin Tuhan selera. Jadi jangan lakukan gitu. Nah, Roh Kudus mau pimpin kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Tujuannya supaya kita melakukan kehendak Allah secara sempurna. Jadi setiap kita yang ngaku anak Allah, maka kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Karena Alkitab berkata semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita ngaku kita anak Allah, maka kita harus memberi diri kita. Karena Roh Kudus gak bisa paksa kita untuk memimpin hidup kita. Kitalah yang memberikan hati kita untuk dipimpin. Kitalah yang memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yang sepakat bilang amin. Nah, kemana Roh Kudus mau memimpin hidup kita? Yang pertama, Roh Kudus mau memimpin kita kepada padang gurun kemurnian. Roh Kudus gak lagi jahat kalau Roh Kudus pimpin kita ke masalah-masalah. Karena Roh Kudus mau lihat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang setuju, kasih sarani. Ya, Roh Kudus mau memimpin kita kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tujuan supaya hidup kita jadi berkat. Ini waktunya Roh Kudus bekerja secara dahsyat luar biasa. Tuhan mau pakai generasi, Roh Kudus mau bekerja sama dengan generasi. Supaya apa? Supaya kita dipakainya untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terikat, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi mereka. Ya, lalu Roh Kudus mau memimpin kita berjalan di dalam kebenaran dengan tujuan supaya hidup kita senantiasa melakukan kehendak Allah secara sempurna. Amin. Siapa mau dipimpin Roh Kudus boleh lambaikan tangannya. Mari bagi berdiri sama-sama. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Nanti saya minta tolong Kanatan bantu saya untuk nyanyi satu pujian, yaitu Roh Allah yang hidup penuhiku. Sikap sungguh-sungguh sama Tuhan. Miliki kehausan. Buka hati buat Roh Kudus pimpin kita supaya jadi orang-orang yang menjadi berkat. Amin. Siapkan hati kita buat Roh Kudus memimpin hidup kita. Haleluya. Haleluya.
semuanya sungguh-sungguh. Nah, semuanya sungguh-sungguh. Bawa hati yang haus. Saya percaya Roh Kudus akan turun dan menjamah setiap kita. Roh Allah yang penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, Ya Tuhan. turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Nyanyikan lebih sungguh pujian ini dari awal. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Bagi Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. pujian ini dari awal. Lebih sungguh teman-teman. Roh Allah yang hidup penuhiku, Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, semua angkat tangannya bagi Tuhan. memulihkan hati mereka yang terluka, Sama dan lawan mereka. serta mencelikan mata yang Berdoa lawan mereka saat ini Tuhan, buta. dalam nama Yesus. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, Amin Tuhan. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta.
menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan serta mencelingkan mata yang kasih Tuhan. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Urapan baru, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan. Hari ini aku berdoa, Roh Kudus turun atas setiap kami. Biar kami menerima kuasa itu Tuhan. Biar kami menerima kuasa yang besar untuk kami boleh berjalan di dalam padang gurun pencobaan hidup kami. Untuk kami boleh dipakai jadi alat Tuhan, memberkati orang-orang yang membutuhkan. Untuk kami berjalan di dalam jalan rencana dan kehendak Tuhan. Aku berdoa Tuhan, meteraikan firman-Mu buat setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati semua pengurus yang ada, semua anak-anak muda yang ada. Kami bersyukur Tuhan boleh belajar firman-Mu sekalipun koneksi terkendala, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan membawa firman itu masuk ke dalam hati kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan membawa persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Waktu saja saya serahkan kepada Pak Nathan. Saya live ya. See you. Oke, thank you.